Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ya untuk nantinya di minggu keempat, mungkin nih aplikasi sudah bisa digunakan oleh masing-masing unit pasif yang tadi Pak Arief sebutkan, baik yang ada English-nya maupun yang tidak ada, khususnya yang pasif, nanti akan menggunakan aplikasi tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Pak Arief, saya share untuk aplikasinya. Oke, sudah terlihat Pak Arief? Maaf. Sudah, Pak Adit. Oke, baik. Tadi untuk aplikasi yang disampaikan oleh Pak Arief seperti ini, untuk di halaman home ya, teman-teman. Jadi untuk pembaruannya untuk halaman utama, saya tampilkan dulu di sini, karena memang ada 2 departemen. Di sini ada Bimba, tuh, dan juga di bawahnya ada English. Jadi memang ini untuk data-data yang dibutuhkan oleh tim English ya, tim English pusat. Jadi dari tampilan home itu tidak berubah banyak, hanya saja tambahan tambahan di sini departemen English. Jadi dari data-data yang dihasilkan dari teman-teman input. Dan untuk yang Bimba di sini paling ada penambahan order di sini yang BCA-BS versi 1 dan versi 2. Untuk selanjutnya di menu relawan, khususnya di sub menu profile, ini ada pembaruan di departemen di sini. Jadi untuk profile ini ada 4 ya di sini untuk kategorinya. Yang pertama Bimba, English Bimba, Bimba plus English, dan juga ada part-time English. Jadi untuk perbedaannya di sini untuk Bimba AIWO itu si motivator itu hanya membimbing murid Bimba ya, khususnya di kelas. Kemudian untuk English ini relawan yang sudah bergabung itu hanya mengajar English Bimba. Kemudian untuk yang ketiga ini ada Bimba plus English. Artinya di sini si motivator mengajar 2 departemen, antara lain di Bimba juga, di English juga. Kemudian yang terakhir itu ada part-time English. Nah, di sini untuk membedakan nanti untuk dari segi imbalannya maupun komisi. Dan untuk penginputan RB dan KTR itu yang terbaru itu di halaman depan langsung di profile. Sebelumnya inputnya itu ada di imbalan langsung di sini. Namun untuk yang kedepannya nanti akan beralih di depan di sini untuk membedakan KTR 1 dan RB yang lain. Kalau untuk part-time ini tidak perlu di input ya, karena di sini ada notif merah juga, karena memang nggak perlu. Untuk part-time ini sifatnya dia tidak terikat dengan Bimba. Untuk menu yang lain ini masih sama,
seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Jadi hanya untuk departemen dan penginputan RT dan KTR. Untuk absensi itu tidak ada perubahan. Rekap jadwal baik jadwal detail itu juga masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian kita lanjut ke menu humas. Ini juga tidak ada perubahan. Kita masuk ke menu murid. Di murid trial itu ada perubahan di kelas ya di sini. Jadi untuk ketika memang ada murid trial English itu bisa diinput kategori kelasnya, Bimba maupun English. Jadi untuk membedakan nanti jumlah murid trial. Kemudian yang paling penting di sini yaitu untuk di murid buku induk. Untuk yang sebelumnya itu hanya satu buku induk. Nah, untuk yang sekarang ini ada 2 buku induk yang berbeda. Jadi perlu dipahami khususnya yang ada English Bimba. Harus ada penginputan di sini untuk English Bimbanya. Kita coba simulasikan untuk penginputan English Bimba ya teman-teman. Jadi untuk Bimba WO ini tidak ada perubahan, sama kayak sebelumnya. Namun untuk pendataan English di sini misalkan kita mau menambahkan murid English yang memang sudah ada di Bimba ya. Di sini sebelumnya sudah terdaftar di Bimba, kemudian bergabung ke kelas English. Ini bagaimana untuk cara penginputannya. Jadi ini anggap saja sudah diinput, tinggal melanjutkan untuk nomor urut NIM seperti biasa. Ini 3. Kemudian untuk yang bergabung misalkan atas nama Akilah, Parisa Putri. Nah, ini kita boleh langsung copy datanya. Dan untuk tarif daftar ini ada perbedaan dengan Bimba karena memang untuk tarif di English baik tarif daftar maupun SPP itu bisa jadi untuk per muridnya itu bisa potongannya masing-masing. Kayak misalkan tarifnya 100.000 seperti ini. Misalkan potongannya 10.000. Nah, nanti untuk tarif daftar ini yang akan dibayarkan oleh si murid ini. Oke, baik, saya lanjutkan.
Jadi untuk golongan ini bisa dilihat untuk daftar tarifnya ya. Jadi saat ini hanya 200.000 kalau kita lihat di tarif harga di kelas English itu hanya S2 dan di kode A itu 200.000. Kita coba input ini, samakan. Kemudian untuk potongannya salah 100.000. Nah, misalkan untuk tutornya nah, yang perlu diidentifikasi di sini adalah untuk si NIM-nya ya. Jadi tadi untuk Akila ini sudah terdaftar di Bimba dengan nomor pembayaran seperti ini. Jadi nanti untuk pembayaran antara English dan Bimba itu memakai satu nomor pembayaran ataupun virtual account, jadi tidak seperti sebelumnya itu dengan berbeda. Ini hanya satu, dan untuk memudahkan si orang tua juga untuk transfer sekaligus, jadi perlu adanya identifikasi si NIM ini. Jadi NIM di Bimba itu kita copy ke di sini. Jadi jika terdaftar di kelas Bimba, silakan input NIM-nya. Nah, maka di sini untuk identifikasi nanti pembayarannya. Jadi memakai FA Bimba. Nah, kalau untuk yang FA English di sini, itu dia tidak ada kelas Bimba, tapi dia hanya daftar English saja gitu. Jadi sebelumnya tidak ada di Bimba, tapi dia tiba-tiba daftar di kelas English saja. Itu cukup seperti pembuatan di Bimba, yaitu cukup ketik nomor cabang ya, atau di sini nanti akan dia pembuatan secara otomatis di sini. Jadi yang membedakan antara kelas Bimba dan English dan hanya English saja itu ada di kode kelas. Bisa dilihat di sini itu ada, kalau English saja itu 11, kalau yang gabungan Bimba plus English itu kodenya 10. Nah, ini sangat penting di sini karena memang untuk mengidentifikasi pembayaran yang nantinya di MCM. Jadi untuk kelasnya juga otomatis di sini. Jadi tadi untuk gabungan Bimba plus English, kemudian yang hanya English. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan di khusus buku induk ini? Karena memang terpisah ya, karena sebagai induknya nih gitu. Kalau ininya tidak sesuai nanti berdampak ke menu yang lain.
Ya, oke. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya ya. Ini sangat penting ya. Bukan hanya untuk teman-teman yang yang saat ini sudah ada Inggrisnya gitu ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin belum ada Inggrisnya juga akan berpotensi ada Bimba English nanti di unitnya masing-masing seperti itu. Ya, sudah ada Bimba Belibis Pak Adit yang resen. Silakan Bimba Belibis. Ya, halo, suaranya belum terdengar Miss Dian. Mikrofonnya diganti mikrofon webcam saja coba. Ya, halo. Belum terdengar ya. Ya, mungkin sedikit saya rangkum dulu sambil kita menunggu Bimba Belibis ya. Tadi ada tambahan untuk yang ada Englishnya gitu ya. Tambahannya tadi di relawan, di kolom relawan itu di departemennya gitu ya. Departemennya ini ada pilihan Bimba Ayuweo, English Bimba, Bimba plus English, part-time English. Lalu yang selanjutnya di Humas juga ya, di murid. Ya, ya ini sudah terdengar Bimba Blipis tadi. Iya, sudah ya, Pak. Ya, sudah. Silakan Miss Dian. Ya, Pak Arif mohon maaf mau nanya sebelumnya jika ada murid yang daftar dari Bimba lain itu dari Bimba luar unit NIM-nya bagaimana ya, Pak? Untuk penginputannya. Ya, Terima langsung kasih. saja Pak Adit. Silakan. Terima kasih Miss Dian. Iya, untuk Bimba di luar ya, Bu. Jadi itu dia English saja bergabungnya atau sekalian Bimbanya, Bu? Iya, Inggrisnya aja, Pak. Inggrisnya aja. Oh, Cuman Englishnya. Iya, jadi penginputannya seperti ini, Bu. Nomor urut ya tadi yang saya sampaikan. Ini kan untuk kelasnya hanya English ya di sini ya. Kelasnya English artinya dia hanya bimbingan di kelas English saja. Jadi seperti biasa untuk penginputan NIM, urut, kemudian nama, tempat tanggal lahir, tanggal masuk ya. Jadi yang ini juga untuk tarif daftar, mungkin saat ini gratis ya, kalau memang gratis dikosongkan. Begitu juga SPP, untuk kodenya seperti ini, ada potongan 100.000 yang berlaku saat ini, 50% gratis. Kemudian untuk tutor aktifnya bisa di-input dan trial, nama orang tua, nomor telepon, dan note ini opsional. Nah, namun tidak perlu di validasinya ya Bu di sini, karena di sini hanya untuk gabungan antara Bimba dan English. Jadi yang perlu dilakukan ketika daftar English saja itu cukup pembuatan FA-nya itu langsung ke nomor cabangnya Bu di sini. Maka dia otomatis tercreate di sini. Nanti dari tim operasional dari Pak Yogi ya nanti akan membuatkan si nomor virtual phone ini. Jadi memang bedanya tadi di kelas kode kelas. Kalau kita rincikan itu ada di murid MBC ya. Di sini kode kelas di sini ada 2 digit. Nah, yang 10 ini untuk yang kelas Bimba. Kemudian untuk yang 11, nah ini untuk English ya. Jadi seperti itu mungkin Miss Dian untuk cara penginputan yang daftar ya, yang daftar hanya English gitu.
Baik, terima kasih Pak Adi dan Pak Arif. Ya, terima kasih Miss Dian. Silakan, mungkin bisa dilanjut Pak Adit. Oke, baik. Karena waktu terbatas, mungkin saya agak percepat untuk penjelasannya. Jadi di sini untuk buku induk sudah saya jelaskan untuk pengelolaan data, baik untuk Bimba dan English. Kemudian kita langsung masuk ke penerimaan, keuangan, penerimaan, dan transaksi MCM ya. Jadi seperti biasa untuk teman-teman, ini download di MCM. Kalau memang tidak terdeteksi, ini bisa langsung pakai nomor referensi. Dan untuk perubahannya itu ada di pembagian transaksi di sini. Oke, mungkin saya hapus dulu. Contoh seperti ini, ada transaksi yang masuk di MCM. Kemudian untuk dari kepala unit, ini membagi ya, untuk pembayarannya ini masuk kategori mana. Jadi sekarang ada 2 kategori. Ini saya tandain warna kuning, artinya ini transaksi yang ada di kelas Bimba ya, baik daftar, voucher, SPP, sampai dengan lain-lain. Dan juga ada kategori English di sini. Ada daftar, SPP, modul, kaos, ongkir, sertifikat, lain-lain. Jadi ada perubahan di sini. Yang tadi hanya satu kategori saja untuk Bimba. Nah, ini namun ditambahkan untuk 2 kategori untuk English. Jadi contohnya seperti ini. Untuk Bimba plus English, misalkan kalau memang ada transaksi, contoh daftar seperti ini. Nah, untuk si Saina ini dia untuk kelasnya Bimba dan English ya. Bisa jadi untuk transaksi 2 kali sekaligus antara daftar Bimba, bisa juga daftar English. Nah, untuk daftar English ini tidak ada listnya karena memang per murid itu tarifnya bisa berbeda seperti itu. Jadi bisa dituliskan saja untuk tarif daftarnya yang ada di buku induk ya. Jadi misalkan ini daftar 100.000, ini masih ada 105 lagi. Misalkan kita sisipkan di SPP 100.000, misalkan 5.000-nya kita taruh lain-lain. Nah, jadi untuk transaksi ini, karena si Saina Awaliyah ini kelasnya ada di kelas Bimba dan English, di sini Bimba plus English, maka untuk pembagiannya ini bisa langsung 2 kategori langsung. Kalau memang yang dibayarkan seperti ini. Jadi untuk transaksinya seperti ini. Kemudian misalkan si Radi Saputra ini kan hanya Bimba saja, ini normal seperti biasa. Kemudian untuk English ya hanya untuk penginputan di English saja gitu, karena memang dia hanya kelas English. Jadi tadi yang pertama gabungan, yang kedua hanya Bimba, yang ketiga ini hanya English. Kita bisa masukkan di sini. Contoh ya, ini
daftar dan SPP. Nah, sampai benar-benar checklist. Nah, kita lanjut ke rekap transaksi. Seperti biasa, ini di copy ya, ke terima pembayaran. Kemudian untuk rekap transaksinya jadi kalau sebelumnya hanya ini sampai sini ya. Nah, ini dilanjutkan terus sampai seperti ini. Dua kategori yang kita copy dan paste di sini. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk SPP English itu 200.000. Kemudian untuk SPP Bimba itu 250. Dan untuk pengecekan di data SPP itu seperti ini. Jadi tadi ada transaksi 280 di Bimba ya. Untuk data SPP ini ada dua juga, dua submenu antara subclass Bimba dan English. Tadi untuk Bimba kita lihat 280 ini masuk di data SPP 280. Ada dua murid yang belum bayar. Nah, kemudian yang English. Nah, English ini ada tarif SPP di sini. Kemudian tadi saya contoh bayar 100.000 sini. Berarti ada transaksi 200.000 yang masuk di kategori penerimaan SPP ya, English 200.000 masuk di English. Nah, misalkan Saina ini dia harusnya kan tarifnya 150.000, misal dia hanya bayar 100.000, berarti masih kurang 50.000. Nah, ini bisa lihat di sini juga untuk pengawasannya. Dan juga ada yang belum bayar satu di sini. Dan untuk totalan itu ada 150. Yang 100 ini belum bayar, yang 50 ini masih kurang. Jadi untuk SPP seperti itu. Untuk ada dua ya, dua pengecekan di sini. Jadi untuk sistemnya juga sama. Ketika ada deposit, misalkan sama seperti Bimba, ketika memang ada yang sudah deposit di bulan lalu, itu juga bisa di-input di sini. Sehingga ininya 0 untuk murid yang belum bayar. Oke, ini untuk tadi ya untuk transaksi MCM tadi saya jelaskan di sini. Kemudian dibagi di sini sesuai kategori. Yang kuning ini Bimba, yang merah English. Kemudian dari rekapnya ini kita copy ke terima pembayaran di sini. Kemudian untuk pengecekan SPP bisa dilakukan di sini. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Arief untuk transaksi MCM sampai dengan data SPP ya. Mungkin ada pertanyaan di poin ini karena memang cukup penting ya mengenai transaksi ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Adit. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ya. Jadi tadi di bagian
penerimaan ini sebenarnya sama ya Pak Adit seperti sebelumnya gitu untuk cara Iya. pengisiannya gitu. Untuk cara Sama. pengisiannya ini sama. Hanya saja ada tambahan untuk murid yang English gitu karena kita bedakan antara penerimaan bimbanya dengan penerimaan English agar teman-teman tidak bingung gitu ya untuk pembagiannya. Seperti itu sih. Ya teman-teman, silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ya, silakan Ibu di Bimba Kampung Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dan Pak Adit, saya ada sedikit pertanyaan, agak mundur lagi ya. Yang tentang tadi virtual account. Di bulan pertama itu Ananda masih tergabung dalam Bimba. Karena Ananda sudah lulus, kemungkinan di bulan kedua itu datanya kan sudah dikeluarkan. Jadi virtual account-nya harus diganti atau bisa menggunakan yang lama? Ya, jadi selanjutnya dia hanya English gitu ya Bu. Ya, hanya English. Bimbanya sudah keluar. Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya dari Bimba Kampung Baru. Jadi untuk kasus itu sudah saya ini ya lihat. Jadi misalkan seperti ini, awalnya itu dia tergabung di Bimba dan English. Nah, namun dari kelas Bimba itu sudah keluar sehingga ini tidak bisa divalidasi ya, karena memang data ini diambil dari data Bimba sehingga kemungkinan untuk data ini juga akan dihapus karena memang murid keluar. Nah, tetap untuk bayaran itu memakai virtual account lama. Jadi untuk konsepnya seperti ini dihapus. Kita copy dulu ya untuk FA-nya seperti ini. Nah, ini dihapus untuk yang validasi kelasnya. Karena walaupun kita input tidak ada data di Bimba, maka tidak akan connect. Nah, ini ada nomor referensi ya Bu di sini Bu. Jadi bisa di-input untuk nomor FA-nya di sini. Sehingga masih menggunakan FA yang lama. Dipakai nomor referensi di sini. Kurang panjang. Ya, ini nomor referensinya di-input begitu Pak Arif. Di kolomnya kurang lebar. Ya, nggak apa-apa Pak Adit. Ya. Jadi pakainya nomor referensi ya, nomor pembayarannya di copy dulu, dipastekan dulu di luarnya atau langsung dipastekan di nomor referensi bisa ya Pak Adit? Iya, langsung aja Pak Arif di situ. Ya. Jadi seperti itu ya. Hmm. Langsung di copy paste. Nah, untuk nomor cabangnya, NIM-nya ini bisa dihapus nanti seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk konsepnya itu seperti kayak yang ini ya, ada nomor referensi juga. Kalau memang tidak pembayarnya tidak terdeteksi, maka nomor referensi kita input, cantumkan untuk memvalidasi FA yang lama. Jadi tidak perlu pembuatan FA FA baru. Ya, seperti itu ya, Bu. Di Bimba Karawaci untuk virtual account yang digunakan tetap virtual account lama, di input tadi nomor referensinya ya, Bu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Silakan jika ada lagi dari teman-teman yang lain. Oke, sepertinya sudah tidak ada Pak Adit, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Tadi yang untuk terakhir untuk data SPP ya, pengecekan juga di sini untuk kebutuhan keuangan. Untuk rekap juga ada sedikit perubahan di sini. Jadi untuk detail di sini ya,
transaksinya. Jadi ada FA dan tidak ada FA. Biasanya tidak terdeteksi di MCM. Nah, ini bisa kita lihat juga gitu. Ketika memang ada di transaksi ECM, ini belum ada profilnya, namun ada transaksi, itu dia akan ada nominalnya di sini seperti itu. Jadi konsepnya masih sama sebelumnya, hanya ditambahkan 2 departemen di sini, Bimba dan English. Kemudian ada turunannya, transaksi yang ada identifikasi muridnya dan yang tidak ada. Nah, ini bentuk pengawasan dari pusat juga ketika kepala unit belum mencantumkan nomor referensi jika memang tidak terdeteksi transaksinya. Kemudian untuk imbalan ya. Jadi imbalan ini juga ada pembaruan, yaitu di perhitungan imbalan bagi hasil. Jadi untuk khususnya yang tadi saya sampaikan di sini, jadi untuk yang Bimba plus English, part-time English, dan English Bimba, ini dia mendapatkan ya untuk bagi hasil SPP gitu, untuk imbalannya. Jadi selain dia mendapatkan imbalan dari Bimba pusat yang KTR seperti ini, dia juga mendapatkan imbalan dari setengah ya SPP. Nah, saat ini SPP English 200.000. Nah, dan untuk pembaginya 50%, jadi mendapatkan 100.000 itu per murid. Jadi misalkan di keuangan di sini imbalan si Bu Restu ini dia ada 2 murid yang dengan SPP 200.000. Jadi kan untuk komisinya satu murid itu 100.000. Jadi tinggal dikalikan di sini. Nah, ini jumlah bagi hasil SPP yang didapat. Jadi penentuan untuk jumlah bagi hasil ini itu berdasarkan jumlah murid ya, jumlah murid yang pada periode imbalan. Jadi ketika laporan imbalan dilaporkan, itu berarti jumlah murid yang akan didapat oleh si tutor English dalam mendapatkan bagi hasil. Misalkan di periode imbalan ada 10 murid ya dikalikan 100.000 itu, jadi 1 juta untuk tambahannya. Di luar imbalan pokoknya yang dari RB dan KTR. Nah, ini dibayarkan setiap tanggal 5 langsung untuk perhitungan ini. Gabungan antara imbalan dari Bimba, RB KTR, dan juga perhitungan SPP bagi hasil English. Khususnya si relawan yang memang ada yang membimbing gitu untuk departemen English, baik dia gabungan maupun hanya English maupun part-time. Oke, mungkin itu Pak Arif untuk imbalan, hanya penambahannya di situ. Kemudian juga untuk slipnya di sini ada tambahan ya imbalan English. Ya Pak Arif, mungkin itu Pak Arif. Iya, oke. Baik Pak Adit. Itu saja ya, mungkin dari laporan pembaruannya ya Pak Adit ya. Ya, Mas sebenarnya Yang masih ada lagi. oh Ada ya.
Mungkin ada pertanyaan di sini, apa saya lanjut, Pak Arif? Lanjut saja sih Pak Adit. Oh, lanjut saja ya. Ya, Oke, baik. Kita lanjut ke komisi ya. Untuk komisi, nah ini untuk pembaruan di rekap. Jadi untuk yang English Bimba, itu kepala unit yang memang di satu unitnya ada English ya, itu dia mendapatkan komisi murid baru, yaitu 30.000 per anaknya. Jadi untuk murid trial English Bimba itu tidak ada, itu hanya yang mendapatkan murid baru saja, seperti itu untuk khususnya kepala unit yang ada di unit. Jadi untuk perhitungannya sudah saya siapkan di sini, baik murid baru English di sini, dan juga untuk slipnya sudah diperbarui juga. Kemudian saya lanjutkan, yaitu ada di modul ya untuk pembaruan. Untuk list terbaru, ini sudah saya tambahkan di sini. Jadi untuk ketika ada penerimaan untuk label modul English itu sudah bisa diinput. Mungkin saat ini juga yang ada Englishnya itu sudah kami tim viewer langsung ya, jadi bisa langsung menginput label modul English dan juga pemakaian, dan juga nanti bisa stop di sini, stop opnam yang berlaku saat ini. Oke, untuk yang lain masih sama, hanya saja di sini order ada dua juga, dua kategori. Jadi ini untuk yang Bimba, yang transaksi di penerimaan. Kemudian untuk English, ini hanya kaos dan modul ya. Untuk yang lainnya sama. Oke, mungkin itu saja Pak Arif yang bisa saya sampaikan untuk pembaruan aplikasi yang akan datang. Terima kasih Pak Arif. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Adit untuk penjelasannya ya, untuk aplikasi yang terbaru nanti mungkin di bulan ini ya, minggu keempat nanti akan dikirimkan, disampaikan ke teman-teman dan sudah bisa digunakan. Nah, untuk itu silakan jika ada pertanyaan kembali dari teman-teman semuanya, baik itu dari awal maupun sampai yang terakhir ini ya, silakan bisa langsung raise hand ataupun chatting pertanyaan untuk bisa ditanyakan. Ya, halo. Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ataukah sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Semuanya ya, nanti mungkin jika terutama yang ada English-nya gitu ya, yang sudah aktif English-nya gitu. Jika ada pertanyaan, nah nanti bisa ditanyakan ke kami gitu atau bisa langsung ke tim English ya, langsung ke tim English. Nah, dan juga tentunya yang sudah menggunakan ini juga semuanya gitu, ketika bingung juga masih tetap sama ya, bisa konfirmasi dan koordinasi dengan teman-teman yang ada di operasional. Insya Allah kita siap untuk membantu semuanya. Baik. Ya, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhir ya untuk hari ini. Oke ya, baik. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk.
dari Bukit Golf Arkadia. Bisa dibuka saja Bu mikrofonnya? Halo, oh bisa. Ya, ya halo Bu, bisa. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya sedikit ya Pak, tapi Ya, eh, silahkan. tentang Inggris Bimba. Di Ya, nggak apa-apa. buku induk Pak, buku induk, terus bagian garansi itu kan ada sudah diberikan dan berkebutuhan khusus. Cuma di aplikasi saya kok nggak ada pilihan sudah diberikan ya Pak? Apa memang seperti itu? Ya, baik. Silahkan bisa dibantu jawab Pak Adit. Oke, baik. Untuk di buku induk Bimba ya, Bu? Iya betul Pak Adit. Oke, baik. Kita lihat dulu untuk garansinya di sini ya, Bu. Iya betul. Nah, iya. Baik, untuk garansi ini, karena memang kita sudah melaporkan secara online ya, Bu, untuk bukti penyerahan garansinya. Jadi untuk data sudah diberikan, itu otomatis kita ambil dari form yang Ibu input dari pengajuan itu. Dari apa, buktinya ya, bukti pemberian garansi. Nah, kita bisa lihat dari situ sudah diberikan atau belumnya. Nah, namun kita perlu data yang tidak diberikan, kenapa gitu? Karena memang ada beberapa poin ya, untuk khususnya yang berkebutuhan khusus. Nah, kita pengen tahu nih untuk yang berkebutuhan khusus ini, supaya kita tahu kenapa tidak diberikan, karena memang si murid tersebut berkebutuhan khusus. Oh gitu. Iya, Berarti itu bukan KU yang ngisi ya Pak? iya Bu, ini dari KU yang isi. Oh, maksudnya tadi kan pilihan sudah diberikannya itu dari apa bukti yang diupload ya Pak? Iya, itu otomatis sih Bu, kalau jadi Oh sudah gitu. tersinkron. Oke. Jadi kalau kita buka ya, untuk sebentar, saya share dulu datanya. Nah, mungkin Ibu ada laporan yang seperti ini ya Bu? Iya Pak. Iya, Ibu bisa ke garansi Bu di sini Bu. Nah, Mhm. ini bisa dilihat. Oh. Nah, ketika memang sudah dicek ya, nah berarti oleh operasional di sini sudah diserahkan. Nah, ini untuk bukti garansinya yang Ibu upload sebelumnya di laporan ini ya. Di link laporan Pak. Ya. Iya, link laporan. Jadi nanti di sini sudah ada keterangan ketika memang sudah diserahkan. Ini yang sudah berjalan, contoh unit asam baris. Jadi kita tahunya seperti ini gitu. Jadi ketika memang sudah diserahkan. Oke ya, bagaimana Ibu? Untuk sementara sudah Pak, nanti kalau mau ada ditanyakan kembali di lain kesempatan. Sebelumnya terima kasih Pak Adit, Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Satu lagi pertanyaan mungkin dari Bimba Cagak, silahkan. Ya, suaranya belum terdengar, Bu.
Ya, mohon maaf suaranya belum terdengar. Bisa diganti menggunakan suara atau mikrofon webcam. Di tanda panah mikrofonnya itu diklik lalu select mikrofonnya ke mikrofon webcam. Ya, belum, Bu. Ya, bagaimana? Gimana, Bu? Suaranya belum jelas tapi ya, sudah terdengar tapi suaranya belum jelas. Ya, halo. Ya, masih belum terdengar ya suaranya ya. Ya, kalau gitu nanti mungkin di itu aja ya, Bu, di Japri saja ya, chat pribadi ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk diskusinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.57, jadi mungkin ini sudah waktunya kita untuk undur diri ya. Untuk Pak Adit, ada tambahan Pak Adit mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Cukup Pak Arif. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Adit yang sudah memberikan arahan serta eh, penjelasan ya terkait aplikasi yang nanti akan segera kita gunakan di laporan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasinya yang sudah bertanya maupun yang mendengarkan ya. Tentunya semoga dengan adanya training ini teman-teman bisa lebih paham dan juga tidak banyak kesalahan gitu ya dalam pelaporan laporan aplikasi. Nah, untuk itu untuk selanjutnya, jika terjadi kendala, tetap kita membuka pintu untuk teman-teman semuanya bisa langsung koordinasi dengan kami di tim operasional ya. Tapi jangan lupa juga untuk bisa selalu koordinasi dengan koordinator unitnya masing-masing terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam memoderatori dan juga memberikan arahan serta penjelasan dari training aplikasi pada hari ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.